Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Saidatul Rahma. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang mengambil tema adalah perpaduan aplikasi media pembelajaran yang praktis, mudah, dan interaktif bagi calon pendidik. Nah, di sini karena kami beranggotakan 5 orang, jadi kami mengambil 5 aplikasi berbeda-beda untuk menunjang pembelajaran. Nah, kami menggunakan 5 aplikasi ini. Yang pertama adalah Google Keep. Google Keep ini dijelaskan oleh rekan kami yaitu Rahmatul Ummah. Kemudian kita menggunakan yang kedua itu Google Slide untuk menunjang si Google Keep ini, yaitu yang akan dijelaskan oleh rekan kami Rizka Yulidar. Kemudian aplikasi yang ketiga yang kita gunakan adalah Mote. Mote ini untuk menunjang si Google Slide agar lebih interaktif yang akan dijelaskan oleh Nadia Nashwa. Kemudian untuk Google Form akan saya jelaskan sendiri. Kemudian yang terakhir ada Google Sheet yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kenawang. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung menuju pada inti masing-masing aplikasinya. Untuk yang pertama, Google Keep yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmatul Ummah. Kepada Rahmatul Ummah, dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Google Keep. Nah, aplikasi Google Keep ini adalah catatan secara online yang bisa digunakan di laptop maupun di HP. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Google Keep. Yang pertama kita login dulu, masuk dulu ke akun Google kita. Setelah masuk ke akun Google, di sebelah icon ini ada titik 9, itu diklik. Lalu di sini ada banyak aplikasi-aplikasi yang didukung oleh Google. Kita cari yang Google Keep. Nah, di dalam Google Keep ini ada 3 tipe. Yang pertama ada catatan biasa, ada pilihan opsi, dan yang kedua ada gambar. Saya akan membuat contoh yang pilihan opsi. Jadi kita judulnya misalkan ketik rencana pembelajaran. Untuk itemnya misalkan kita buat siswa dapat memahami pengertian aritmatika. Yang kedua, siswa dapat menghitung rumus untung. Siswa dapat menghitung rumus rugi. Terus ada siswa dapat mengerjakan contoh soal. Terus ada siswa dapat memahami pembahasan. Setelah itu kita bisa mewarnai catatan kita. Sini misalkan kita warnai dengan warna biru. Terus kita juga bisa menambahkan bar. Terus kita juga bisa menambahkan pengingat. Misalkan ada deadline-nya, kita bisa memasukkan deadline-nya tanggal 7 November jam 8. Terus jika ingin menambah akses agar orang bisa melihat
catatan kita bisa ditambahkan, dimasukkan emailnya. Nanti dia akan otomatis bisa mengakses catatan kita. Terus kita juga bisa menambahkan label. Misalkan di sini saya akan membuat label aritmatika. Label ini digunakan untuk memisahkan antara catatan pekerjaan dan catatan pribadi. Setelah itu kita juga bisa mengepin catatan kita, jadi nanti kita bisa tahu yang mana yang paling penting dengan cara dipin seperti itu. Dengan Google Keep, catatan kita itu bisa termanage dengan baik. Karena Google Keep itu aplikasi yang sangat mudah. Dan jika menggunakan Google Keep itu kita bisa menyelesaikan satu persatu rencana yang telah kita buat. Jadi misalkan ini nanti siswa sudah memahami pengertian aritmatika, nanti kita bisa klik nah, ini itu akan muncul di item yang diselesaikan. Jadi ini sudah terselesaikan, dipisah antara yang sudah selesai dan belum selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, selanjutnya adalah produk dari perencanaan tadi yang telah kita buat. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggunakan Google Slide. Nah, Google Slide ini merupakan media pembelajaran yang praktis, mudah, dan juga interaktif. Ini kita mulai untuk membuat slide yang baru. Setelah muncul tampil seperti ini, kita bisa langsung memasukkan judul dari file yang kita akan gunakan. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai aritmatika sosial. Jadi untuk judulnya saya kasih judul aritmatika sosial. Nah, kemudian untuk pengeditan dari slide sendiri, kita bisa memanfaatkan tools-tools yang ada di Google Slide. Nah, di sini saya memanfaatkan bentuk atau shapes dari Google Slide di sini. Nah, di sini saya ingin memilih bentuk yang polinom atau segi 6. Kenapa saya pilih bentuk ini? Karena di depan saya ini lagi banyak bangun-bangun segi 6 polinom. Jadi kayak terinspirasi dari bentuk itu. Nah, Anda bisa menggunakan bentuk-bentuk yang Anda inginkan sesuai dengan kebutuhan Anda dan kreatif Anda. Pemanfaatan media pembelajaran Google Slide ini sangat bermanfaat untuk tadi karena bisa menjadi media pembelajaran yang interaktif. Nanti juga bisa dianimasikan, bisa kita kasih gambar atau yang lainnya. Sesuaikan saja sesuai kebutuhan kita. Nah, berhubung ini kan banyak terlihat kosong dan kurang menarik, kita bisa mengaturnya. Kita kasih background yang sesuai yang Anda inginkan dan yang Anda butuhkan. Dan kemudian ini juga bisa kita kasih gambar. Bisa kita kasih warna sesuai yang kita inginkan. Biar terlihat tidak monoton dan bagi pembaca juga tidak merasa bosan.
kita kasih warna. Nah, kali ini akan saya kasih warna yang agak transparan biar ada kesan warna yang berbeda. Nah, sudah. Kita bisa langsung kasih tulisan yang kita inginkan di teks. Nanti tinggal kita masukkan. Nah, di sini saya akan menulis mengenai aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini merupakan salah satu cabang dari matematika yang membahas mengenai jual beli. Nah, kita juga bisa mengatur font dan juga ukurannya. Di sini pilihan fontnya. Di sini saya pilih yang spektral ini. Nah, ini bisa juga yang halus tadi. Terus ini ukuran fontnya kita bisa pilih, terserah kita. Di sini saya pilih 18 saja. Kemudian untuk rata tengahnya juga bisa kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Atau bisa rata kanan kiri. Nah, untuk ini juga bisa kita atur di sini. Penempatannya sesuai dengan yang Anda butuhkan juga. Nah, sudah. Ini juga bisa di sini kita kasih judul aritmatika sosial untuk materi kelas 7 juga bisa. Nanti di sini saya akan sisipkan gambar. Nah, tujuan dari penyisipan gambar di sini itu karena anak SMP masih kelas 7 itu mungkin butuh sebuah visualisasi gambar. Nah, ini juga bermanfaat sebagai pendukung atau penjelasan dari gagasan yang ingin kita sampaikan. Nah, ini juga bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Ya, sudah seperti ini. Kita juga bisa menganimasikan ini semua, dianimasikan karena sebuah gambar yang bergerak atau tulisan yang bergerak itu pasti disukai oleh peserta didik. Nah, ini juga kita bisa ganti slide dari kanan, nanti masuknya itu dari kanan. Terus ini juga bisa kita percepat, bisa kita sedangkan, bisa kita perlambat juga. Di sini ada juga banyak animasi yang nanti banyak juga pilihannya. Nah, ada yang disappear, ada yang appear, dan lain-lain. Nah, saya sudah menyiapkan bentuk dari Google Slide ini. Contohnya seperti ini. Untuk langkah slide selanjutnya juga sama. Seperti itu kita bisa memanfaatkan tools-tools yang ada di Google Slide sendiri. Nah, ini akan saya slide show. Nah, ini kan dari arah kiri. Kemudian ini tulisannya juga sudah. Ini merupakan media pembelajaran yang interaktif untuk peserta didik. Salah satunya. Ini mengenai pengertiannya sesuai perencanaan yang tadi. Nah, di sini juga ada gambar yang bergerak membahas mengenai profit, yaitu laba, presentasinya juga rugi, juga presentasinya. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Nah, untuk tulisannya juga bisa bergerak dan juga ini ada gambar yang mungkin ini menjadi gagasan penjelas dari soal yang kita berikan. Kemudian ini juga ada. Nah, selanjutnya ini pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Sudah. Selanjutnya untuk penjelasan mote itu juga merupakan salah satu
media pembelajaran yang interaktif untuk digunakan di Google Slide. Nanti juga menambah agar Google Slide ini menjadi lebih interaktif. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mote. Mote ini adalah aplikasi untuk membantu memasukkan suara atau merekam suara dalam aplikasi pengolah kata seperti pada Google Doc dan Google Slide. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama search pada Google Search yaitu Mote, langsung saja. Kemudian setelah muncul maka klik pada laman www.mote.com. Kemudian apabila telah memiliki akun pada Mote dan memasukkan akun pada Mote, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi jika belum, maka harus login terlebih dahulu menggunakan akun Gmail. Kemudian apabila sudah memasukkan akun Gmail dalam Mote ini, maka tampilannya menjadi seperti ini, dan langkah yang selanjutnya adalah harus install the extension to Chrome, jadi supaya menghubungkan ke Chrome-nya. Jadi karena saya sudah menginstal extension pada Chrome, maka langkah yang selanjutnya yaitu buka Google Slide yang akan kita masukkan suara pada Mote. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu akan muncul secara otomatis Mote dalam sebelah atas pada bagian tools ini. Jika kita ingin merekam, maka tinggal klik icon Mote, kemudian tampilan seperti ini, klik start. Kemudian maka bisa langsung merekam suara kita, penjelasan pada slide yang pertama. Contohnya seperti ini, aritmatika sosial materi SMP kelas 7. Kemudian jika selesai merekam suara dan dirasa sudah cukup, maka tinggal klik tanda centang, kemudian menunggu untuk upload. Nah, ini apabila ingin memutar kembali bisa diklik play, kemudian jika tidak maka langsung saja insert. Ya, kita tunggu ini prosesnya. Nah, maka akan muncul audio seperti yang ada di tampilan seperti ini. Kita juga bisa mengapply-nya. Kemudian ini bisa ditaruh di sembarang sesuai keinginan masing-masing. Kemudian untuk slide selanjutnya, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada slide pertama, seperti klik icon Mote terlebih dahulu, kemudian rekam suara. Jika dirasa sudah cukup, maka klik tanda centang, kemudian insert audionya pada slide kedua. Itu dilakukan sampai dengan slide terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan materi tentang Google Form. Untuk langkah pertama, kita masuk ke dalam Google Chrome dulu, kemudian kita bisa memencet Google Drive. Kita ketikkan biasa Google Drive. Nah, kemudian kita bisa memencet yang SIG ini nih, untuk masuk ke dalam My Drive. Nah, kita bisa memencet tombol plus di pojok kiri bawah logo dari Google Drive. Kita bisa memencetnya.
Nah, di sini tersedia terhadap Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan Google Form. Kita bisa memencet Google Form. Nah, di sini sudah ada untitled form. Kita bisa memencet ini dengan memberi judul sesuai dengan judul yang kita inginkan. Saya ingin memberi judul tentang Nah, ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Saya memberi nama survei. Nah, ini kalau ingin kita mengedit dari judul ini, kita bisa memencet bold ataupun italic ataupun underline untuk memberikan fitur-fitur yang lebih lengkap. Nah, di sini ada form description. Kita bisa memencet ini jikalau kita ingin memberi kata pengantar ataupun kata pembuka sebelum kita mengisi dari si Google Form itu. Misalkan saya memberikan Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kita bisa memencet kata-kata pengantar seperti segala puji, kemudian dan lain-lain, seperti kata pembuka pada umumnya. Nah, kemudian kita memencet yang pertama ataupun soal pertama di bawahnya, dan saya sudah menyiapkan soalnya terlebih dahulu. Sebelum itu kita beri identitas si pengisinya, identitas si pengisi dari si Google Form ini. Karena kita adalah sasarannya siswa, maka kita bisa memberikan nama siswa ataupun nama peserta didik. Nah, seperti ini. Kemudian bisa di short answer ataupun kita bisa memberikan paragraf. Ketika kita sudah memberikan short answer, maka akan muncul seperti ini. Maka tandanya dia hanya bisa diisi oleh kata-kata yang sedikit. Kemudian kita bisa memencetnya. Nah, ini question 1 ataupun pertanyaan yang akan kita berikan kepada si siswa ini. Saya memberikan contoh. Nah, ini adalah question pertama atau soal pertama. Nah, kita bisa memberikan pilihan multiple choice, artinya kita bisa memberikan pilihan ganda ataupun isian. Nah, saya memberikan option 1 ini atau option A dengan jawaban yang telah kita sediakan. Kemudian jika menambahkan, maka add order. Dan jika kita tergantung siswanya, jika kita sasarannya adalah siswa SMP, maka kita bisa menambahkan pilihan itu sampai A, B, C, D ataupun sampai 4 pilihan. Option 2, kemudian saya tambahkan lagi sampai option 4. Nah, ini baru kita berikan pilihan jawaban siswa itu. Nah, seperti ini. Nah, artinya kita bisa memencet ini required, ini artinya wajib diisi. Jika tidak diisi, maka si Google Form ini tidak bisa terkirim. Seperti itu. Nah, ketika sudah, maka kita bisa langsung ke setting atau pengaturan. Kita bisa memberikan make this quiz. Kemudian kita bisa memberikan si respon ini dengan mengumpulkan hanya dengan satu respon atau dengan satu email, itu hanya digunakan untuk satu responden. Oke, untuk presentation kita bisa mengubah si ini, kemudian shuffle question order. Nah, ini nah, seperti ini. Kemudian kita bisa refresh.
ini kita bisa memberikan jawaban dari si kunci jawaban ini. Saya memberikan contoh untuk jawabannya adalah 6.000 dan kita bisa down dan terlebih dahulu. Nah, maka muncul tanda centang, artinya ini adalah jawaban dari si nomor 1 ini. Baik, jikalau sudah, maka kita bisa men-share atau membagikan link itu kepada siswa kita yang menjadi sasaran dari si pengisi Google Form ini. Nah, seperti ini kita bisa copy, lalu kita bisa memberikan link Google Form ini kepada siswa kita ataupun grup WA yang telah kita berikan untuk mereka isi. Sekian penjelasan dari Google Form, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan melanjutkan ke rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Google Sheet. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Sheet, yaitu Google Sheet adalah sebuah software atau perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel perhitungan sederhana atau pengolahan data. Jadi kita di sini sebagai calon pendidik, kita juga akan menggunakan Google Sheet ini untuk mengolah data ataupun mengolah data nilai siswa dengan menggunakan Google Sheet ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengaplikasikan Google Sheet. Yang pertama, kita klik titik-titik ini yang sebanyak 9, kita klik. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu di sini ada kolom form, lalu kita klik. Lalu kita scroll ke bawah, ini adalah tampilan dari Google Form yang sudah dibuat oleh rekan saya, yaitu survei respon siswa. Kita klik. Di sini didapatkan data-data dari siswa yang telah mengisi dari Google Form tadi. Di sini ada beberapa soal. Lalu caranya kita untuk memasukkan Google Form ini ke Google Sheet, kita klik respon siswa. Di sini tertulis bahwa respon siswa ada 7. Jadi yang mengisi form ini ada 7 siswa. Lalu kita klik, ada seperti tanda plus warna hijau, kita klik. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Google Sheet tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 7 siswa tadi yang telah mengisi 5 soal tersebut. Di sini yang pertama ada Konita yang mendapat nilai 20, ada Syakila yang mendapat nilai 20, ada Rizka yang mendapatkan nilai 0, dan ada Rizka Yudar yang mendapatkan nilai 100, Alvaro 100, Desi 40, dan Adin 0. Jadi di sini kita biasanya mencari nilai rata-rata ataupun mencari jumlah data. Kita bisa menggunakan Google Sheet dengan cara berbagai. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari jumlah data. Jadi kita klik saja. Di sini kita tuliskan jumlah. Jadi untuk mencari jumlah langsung saja kita klik sum B2 B8. Nah, didapatkan jumlahnya yaitu 280. Lalu cara kita mencari nilai rata-rata. Kita klik sama dengan average. Kita tadi menggunakan rumus sama dengan average B2 titik 2 B8. Lalu kita akan mencari nilai minimal dan maksimumnya.
nilai minimum di sini kita lihat bahwa jumlahnya kita cross check ulang. 20 ditambah 20, 40, yaitu 40 ditambah 100, 140 ditambah 100, 240 ditambah 40, yaitu 280. Jadi di sini hasilnya sudah benar, yaitu 280 jumlahnya. Lalu kita akan mencari nilai maksimum. Lalu kita mencari nilai maksimum. Kita di sini maksimum 28, kita klik. Nah, di sini kita dapatkan nilai maksimumnya yaitu 100. Lalu kita akan cek lagi nilai minimumnya. Ini kita dapatkan minimum. Nah, kita dapatkan nilai minimumnya yaitu 0 dan nilai tertingginya yaitu 100. Dapat kita lihat bahwa nilai tertinggi di sini 100 dan juga nilai terendahnya di sini adalah 0. Lalu kita akan menghitung jumlah data. Data. Kita mencari jumlah data yaitu dengan cara dengan count. Nah, didapatkan jumlahnya yaitu 7 tadi karena ada 7 data siswa atau 7 siswa yang sudah mengisi Google Form tersebut. Jadi itulah cara untuk mencari jumlah, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan aplikasi masing-masing tentang Google Keep, Google Sheet, Google Form, Mote, dan sebagainya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.